Ya nggak habis pikir aja. Sekarang dia sudah sukses ya, udah ada namanya, udah tenar ya. Sekarang dia melupakan aku gitu. Sejahat itukah si Bopak sama aku? Kelima, tak hanya mengaku tidak kenal lagi istrinya, Bopak ternyata juga sudah ancang-ancang untuk menikah lagi. Yang menarik, di hadapan dua pilihan selfie atau happy, kemana hati Bopak bakal condong? Dituding selingkuh dengan dua wanita, Bopak balik menuduh istrinya selingkuh dan melakukan aborsi. Ia bahkan minta dilakukan tes DNA pada anaknya. Mengapa? Bopak tidak percaya darah dagingnya. Ya gimana, dia emang lupa. Dia bilang dia yang ngidam. Aurel Hermansyah berubah drastis. Dari remaja biasa, putri Anang itu menjadi wanita pesolek dan glamor. Benarkah Aurel melakukan operasi plastik? Enggak lah, ini emang ini jeans Levi's. Tak kuat menerima cibiran, Mulan Jamila pun menangis. Keharuan pun merebak ketika Syafia bertanya, kenapa ibunya menangis? Julukan pria penggoda wanita dan pria suka gonta-ganti pacar rasanya makin valid disematkan pada diri Bopak Castello, komedian yang tengah bergelimang popularitas. Betapa tidak, dalam waktu bersamaan ternyata terkuak bukan saja Happy Utami Dewi yang coba digait Bopak, tetapi juga Selfie Kitty, seorang artis pendatang baru. Tanpa sungkan, gadis manis itu memberai koleksi foto-foto mesranya dengan Bopak. Dia bilang, ini katanya cewek gue gitu. Nah si ini bilang ke aku, nanya, serius lu ke Bopak katanya gitu. Emang kenapa ya, tadi bilang katanya ini ceweknya gue, liatin fotonya aku gitu. Biarin aja lah emang aku bener gitu ya, nggak kayak emang untuk merebut suami orang kayak Bopak dari Mbak Putih. Karena emang aku bener-bener nggak tahu, dia nggak pernah cerita. Cuman kan ini kan bicara masalah hati. Hati siapa sih yang tahu, nggak ada yang bisa raba atau menerka tuh isi hati kan, kecuali diri kita sendiri yang menyelami hati itu kan gitu. Munculnya Selfie makin mengukuhkan kabar Bopak Castello rajin tebar pesona meskipun masih terikat pernikahan dengan Putri Mayangsari. Anehnya bukan Putri yang mengamuk, justru dua kekasih gelap Bopak, Selfie dengan Happy, terlibat persaingan tajam memperebutkan cinta Bopak. Ya emang kan sebelumnya deket sama aku gitu BBM, dan sering foto pasang tuh foto aku gitu. Tiba-tiba muncul sama Happy gitu. Tapi aku nggak bang kok gitu sih bang gitu. Happy juga nggak pernah punya punya misalnya gimana ya gitu, enggak kan. Itu tadi nggak pengen kepo. Kalau misalnya emang dia suka atau nggak ceweknya suka, yang terbaik buat dia aku support, aku dukung. Yang penting gue seneng gitu, bahagia. Ya memang sebagian 90% lelaki kalau ditanya wanita yang kamu akan dekati wanita kayak apa, pasti rata-rata cantik. Munculnya wanita-wanita cantik makin menajamkan konflik Bopak dengan istrinya. Emosi Bopak pun pecah. Berikut ini fakta-fakta murka Bopak terhadap istrinya, Putri Mayangsari. Pertama, Bopak meragukan anak kandungnya sendiri hingga minta dilakukan tes DNA. Tanpa diduga, selama 3 tahun menikah, Bopak meragukan status biologis dari rahim Putri Mayangsari. Ia mengaku Putri sudah hamil 7 bulan ketika datang dan meminta pertanggungan jawab. 7 bulan itu, dan baru dapat informasinya selama itu dia tuh nggak pernah di rumah ternyata. Keluarganya nutupin, kan anaknya tuh selama itu nggak pernah di rumah. Pas tahunnya ini tanggung jawab aja baru balik ke rumah dengan keadaan bunting. Ya udah ada Ani masang badan kan, Ani tanggung jawab. Ya mudah-mudahan DNA-nya itu benar-benar darah Ani. Nah Ani lebih puas. Nah kalau seandainya bukan, Ani tetap kalau memang Ani berhak untuk memelihara ya kasih kan gitu. Ya gimana, dia emang lupa. Dia bilang dia yang ngidam makan rujak di pinggir kali. Emang dia lupa ngomong kayak gitu. Keraguan Bopak rupanya dialaskan juga pada masa lalu kelam Putri terkait masalah pengguguran kandungan yang ironisnya juga terjadi semasa bersama Bopak.
Ane udah nggak berpikir lagi tentang perempuan itu, tiba-tiba telepon nerima saya hamil. Nah aneh secara kemanusiaan, malah kita yang bilang lu kan minta berapa kali obat gugur, 3 kalinya kan bilang tuh kurang tanggung jawab kan gitu. Aku juga tadinya aku tuh tidak mau menjadikan anak aku, tapi ya sudah memang udah ditakdirkan ya anak aku ada. Tapi kenyataannya aku nggak nyangka aja kok Bopak saya sejahat ini. Kedua, tanpa basa-basi, Bopak menuding Putri mengidap penyimpangan orientasi seksual, yakni penyuka sesama jenis. Ada cewek, ternyata kakaknya Faisal tuh ada tuh ngaku istrinya, ternyata kalau yang cewek itu kan temen si Putri itu. Iya itu fitnah. Karena aku kan juga aku wajar lah kalau orang berteman dengan siapa. Ya. Ketiga, Bopak merasa sudah tidak mengenal lagi istrinya Putri Mayangsari. Ia bahkan tanpa sungkan mengaku lajang kepada para gadis yang didekatinya, seperti Happy dan Selfie, kendati faktanya ia masih terikat perkawinan sah. Aneh sih, demi Allah udah nggak ada pengakuan itu Aneh kenal. Kan itu Aneh anggap itu masa lalu, jadi walaupun gembar-gembar, oh saya nggak kenal. Tapi emang di sini emang bener-bener nggak tahu kalau Bopak udah nikah. Jadi pas kita deket juga, ya aku mikir ya aku tahu kalau Bopak udah pernah nikah. So dia kan duda gitu ya ibaratnya. Dia nggak mau mungkin kayak misalnya ada sesuatu yang menurut dia privacy dia ceritain. Ada kan orang kayak gitu kan, nggak semuanya harus dikeluarin. Keempat, Bopak menuduh Putri hanya memanfaatkan popularitasnya dan mencoba menggerogoti hartanya saja. Coba kalau Aneh jadi tetap suami nih, Aneh jadi apaan? Jadi sapi peras. Ya nggak habis pikir aja. Sekarang dia sudah sukses ya, udah ada namanya, udah tenar ya. Sekarang dia melupakan aku gitu. Sejahat itukah si Bopak sama aku? Kelima, tak hanya mengaku tidak kenal lagi istrinya, Bopak ternyata juga sudah ancang-ancang untuk menikah lagi. Yang menarik, di hadapan dua pilihan Selfie atau Happy, kemana hati Bopak bakal condong? Jangan ada kalimat, wah si Happy mendompleng Bopak gini-gini. Demi Allah mah enggak, dia mah punya karya sendiri, dia model. Perubahan. Begitulah kehidupan memutar nasib Bopak. Namun gelimang popularitas dan harta materi juga mengubah dirinya hingga tergoda wanita lain. Perubahan itu pula yang terjadi pada sosok Aurel Putri Anang Hermansyah. Dari remaja biasa, kini ia menjadi gadis yang mempesona. Pipinya yang tirus dengan hidung mancung membuat Aurel dituduh menjalani operasi plastik. Seleranya pada kemewahan pun sangat terasa. Yang menarik, perubahan Aurel ini melahirkan kabar persaingan antara ibu tiri dengan ibu kandungnya Ashanty dan Krisdayanti. Siapa yang lebih mempengaruhi Aurel? Ashanty atau Krisdayanti? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Pemirsa, masih kenalkah Anda dengan sosok gadis dalam rangkaian foto ini? Tubuhnya langsing, parasnya begitu tirus, dengan mata dan hidung yang lebih tajam, dipermanis dengan setitik tai lalat di bawah bibir. Rambutnya tergerai dengan pilihan mode fashion yang glamor dan berkelas. Iya, dialah Aurel Hermansyah, putri sulung musisi senior Anang Hermansyah. Sungguh luar biasa perubahan penampilan gadis berusia 16 tahun itu. Bandingkan penampilan Aurel itu dengan 1 tahun silam yang terkesan apa adanya, bertubuh bongsor dan bulat tanpa polesan make up. Sebenarnya senang karena udah kurusan. Karena waktu itu tuh turun 1 kilo aja susah banget. Karena dulu aku malas banget kan. Jadi sekarang turunnya 10 kilo aku bener-bener yang kayak wah gila seneng banget gitu deh pokoknya. Jadi ya. Masih 5 kilo lagi kata Om Deddy. Tinggal 3 kilo. Enggak, diet ketat banget. Udah gitu dia masih 5 kilo lagi. Jadi dia gak boleh makan malamnya, gak boleh makan yang aneh-aneh, mie instan gitu-gitu gak boleh. Aurel memang bukan lagi gadis belia yang tidak peduli penampilan.
ia telah bermetamorfosis menjadi Dara Pesolek yang mempesona, sekilas mengingatkan pada bundanya, Krisdayanti ataupun Ashanti. Dan sifatnya yang dulu pemalu, perlahan pudar, berganti percaya diri. Lihat saja